Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hari yang ke-22 dan perbanyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan pada hari ke-22 ini kita sampai pada wirid pagi dan wirid sore kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang duduk di masjid tapi bukan waktu sholat. Ya mungkin antara duhur dengan asar begitu. Bukan waktu sholat tapi dia duduk di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sahabat ini, terus didekati, terus ditanya, "Hai sahabatku Abu Umamah, kenapa kamu duduk di masjid bukan dalam waktu sholat? Ada apa?" "Ya Rasulullah, saya lagi sedih, lagi dirundung kesedihan dan lagi dililit utang ya Rasulullah." Ini ada sahabat yang karena ada satu persoalan dalam kehidupannya, ya karena merasa ada persoalan larinya ke masjid, ya bukan malah kemudian nonton, malah melakukan kemaksiatan, tidak kan. Justru larinya ke masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari solusi. Maka Rasulullah kemudian mengajarkan, maukah kalau kamu kuajarkan satu doa yang kalau kamu ucapkan maka hutang-hutang kamu dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesedihan kamu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ya Rasul? Nah, kemudian Rasul mengajarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan ternyata setelah sahabat ini sering membaca doa ini, subhanallah, ternyata hutang-hutangnya kebayar semuanya, kemudian kesedihannya berganti menjadi kegembiraan. Apakah ini boleh kita lakukan? Oh, boleh sekali. Dan alangkah baiknya kalau kita amalkan tiap pagi kita baca 3 kali, sore kita baca 3 kali. Bahkan dalam beberapa doa sering kita baca doa ini, sehingga mudah-mudahan kalau kita punya hutang dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesedihan dihapuskan kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa kali saya ingatkan, doa itu obsesi. Doa itu keinginan, doa itu tekad. Karenanya apa yang kita baca itu merupakan cerminan dari tekad kita, cerminan dari keinginan kita, cerminan dari obsesi kita. Karenanya jangan sampai kita doanya kemana, amalnya kemana gitu ya. Yang sering saya sebutkan sen kanan belok kiri, jangan. Nah, doa ini mengajarkan kepada kita agar kita hindari 4 pasangan yang berbahaya untuk manusia. Yang pertama adalah al-hammu wal hazan. Ham itu sedih dengan masa depan. Jadi belum apa-apa udah sedih. Nanti saya gimana ya? Nanti hidup kita kayak apa? Nanti kalau kemudian rupiah terus melemah, nanti hidup kami kayak apa? Nanti kalau harga-harga naik, kayak apa hidup saya? Nanti pokoknya belum terjadi, itu sudah sedih duluan. Nah, ini namanya ham. Dan ham ini bertolak belakang dengan keimanan. Sebab apa? Tidak ada orang yang tahu masa depan. Karenanya untuk apa yang telah akan terjadi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk berupaya. Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan segala sesuatu. Nah, mempersiapkan segala sesuatu itulah yang kemudian dimaksudkan orang sekarang dengan perencanaan. Kita buat perencanaan yang baik, kita susun, kita organisasi yang baik, kemudian kita lakukan dengan baik, kita evaluasi dengan baik. Apa yang terjadi? Pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena terkadang sesuatu terjadi bukan atas di luar pertimbangan kita. Terkadang sesuatu terjadi di luar perkiraan kita. Makanya sunnahnya sebagai orang yang beriman, merencanakan, kemudian bekerja sesuai dengan rencana, berhati-hati,
Dan apa yang bakal terjadi? Pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah tawakal. Dan kalau tawakalnya rendah, berkurang, akhirnya penyakit ham, kesedihan dengan masa depan, itu yang akan muncul. Makanya kita berlindung kepada Allah dari penyakit ham, sedih dengan yang akan datang, sedih dengan masa depan. Dan kita lawan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hazan. Hazan itu sedih dengan apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi membuat kita sedih, itulah hazan. Misalnya tiba-tiba kita tersandung, terus kakinya luka, terus sedih gitu. Nah itu namanya hazan. Atau mungkin kita sholat di masjid, kemudian mudah-mudahan tidak ya, sepatu yang harganya mahal tiba-tiba hilang misalnya, terus kita sedih, itu namanya hazan. Nah, kenapa kita berlindung dari hazan ini? Karena hazan itu nggak produktif. Coba, kalau tadi misalnya kakinya terluka, terus kita sedih, apakah kemudian lukanya sembuh? Enggak. Kalau kemudian tadi saya sebutkan sepatunya yang mahal itu hilang, kalau kemudian dia bersedih, apakah sepatunya balik? Enggak. Secara duniawi, nggak menyelesaikan masalah. Justru malah membuat masalah itu rumit kalau kita bersedih. Karena itu, apa yang sudah terjadi, kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita tiap pagi berikrar, ya Allah, aku benci dengan kesedihan terhadap masa lalu dan benci terhadap kesedihan terhadap sedih dengan apa yang telah terjadi. Karena itu aku berlindung padamu, ya Allah, lindungi aku dari dua penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Karenanya masa depan dihadapi dengan tawakal. Apa yang telah terjadi dihadapi dengan keridhaan, diambil pelajarannya. Apakah karena kesalahan saya sehingga saya harus beristighfar dan kemudian saya perbaiki, ataukah bukan karena kesalahan saya sehingga saya tinggal mengambil hikmahnya, karena setiap yang terjadi pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Karenanya kesedihan itu nggak patut ada dalam diri kita, meskipun yang namanya manusia itu mesti ada sedihnya. Tapi sesedih-sedihnya orang yang beriman nggak akan lebih dari 3 hari. Cukup maksimal 3 hari. Selesai. Kemudian normal kembali. Sedih itu manusiawi. Sedih itu hak segala bangsa. Namun ada batasnya. Dan kendalikan. Kalau sedihnya terkait dengan masa depan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau sedih dengan apa yang telah terjadi, ingat, semuanya terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berandai-andai terhadap masa lalu, karena berandai-andai itu membuka pintu setan. Dan diantaranya godaan setan adalah membuat kita sedih. Sedih yang berkepanjangan, mencari kambing hitam, mempersalahkan yang ini dan yang itu. Padahal itu sebenarnya nggak pasti. Oh, ini gara-gara si fulan saya begini. Oh, jangan. Apakah Anda buka catatan di langit sehingga kalian tahu bahwa musibah itu karena fulan dan fulan? Enggak. Oh, ini sepatu saya hilang gara-gara fulan dan fulan. Apakah Anda tahu bahwa sepatu hilang itu karena fulan dan fulan? Enggak. Kita nggak tahu sebabnya. Tapi kalau ternyata dalam evaluasi ada unsur-unsur yang mengarah kita pada kesalahan-kesalahan, maka bertobatlah kepada Allah. Mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaiki. Sebab seorang mukmin itu tidak akan disengat dalam satu lubang 2 kali. Seorang mukmin itu tidak akan disengat dalam satu lubang 2 kali. Misalnya saya pegang beca begini ya, ternyata ada adil listriknya, kaget begitu. Nggak mungkin kemudian coba sekali lagi deh, nggak mungkin. Mukmin itu disengat dalam satu lubang sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.